oke, yang udah datang coba aku absen dulu ya. Kayla ada nggak Kayla? Mic-nya bisa nggak Kayla? Ada, oke. Prabu? Ya. Oke. Tata? Ya, Kak. Sip. Nah, sorry, ini minggu ini aku nggak bisa on cam karena masih itu agak sakit. Minggu kemarin juga maaf nggak bisa ngajar ya, lagi sakit juga. Tapi sekarang udah mendingan sih, mudah-mudahan suaranya masih kedengeran ini ya, semangat ya. Nah, ya udah kita langsung aja nih masuk bahasannya hari ini. Nah, udah kelihatan belum? Udah. Kak. Udah, oke. Nah, jadi kita hari ini belajar tentang sudut ya. Sudut tuh pertama ada apa aja sih jenisnya kan? Nah, kalau yang paling gampang nih, jadi misalnya ada garis ya, ini kan garis lurus. Garis mendatar sama tegak. Nah, ini di sini ada lambang yang kayak gini, nih namanya sudut apa? Siku-siku. Siku-siku ya. Siku-siku berapa besarnya? 90. Iya, 90 derajat. Nah, terus ada juga yang namanya sudut lurus. Kalau lurus tuh berapa besar? Oh, enggak. 180 derajat. Iya, jadi di segini ya. Segini inilah sudut lurus. 180 derajat. Kalau sudut lancip gimana nih sudut lancip? Kurang dari 90 derajat. Iya. Ini misalnya gini ya. Sudutnya segini nih. Segini, ini lancip. Ini dari 0 sampai kurang dari 90 derajat ya. Lebih dari 0. Nah, terus kalau tumpul gimana tumpul? Ya lebih dari berarti. Lebih dari berapa? 90. Iya, lebih dari 90 ya. Sampai berapa tuh? 180. 170. Iya. Atau udah. Kurang dari 180 lah ya. Di yang ini ya. Yang tumpul, yang tumpul. Ini dia lebih dari 90, kurang dari 180 gitu kan. Kalau refleks sekarang, sudut refleks apa? Ini yang jarang denger ya. Jadi misalnya segini nih. Segini nih. Berarti kira-kira antara berapa sampai berapa tuh? Sampai Lebih dari 360 nih ya, Kak. Iya. Lebih dari 180 sampai 360 ya. Sip. Lanjut, nah tentukan garis sekarang. Ada 2 garis yang sejajar. Kalau sejajar tuh berarti gimana sifatnya? Kalau ada garis yang sejajar nih, misalnya gini ya. Aja. Nah, gini kan sejajar. Gimana tuh kira-kira? Dia bakal bisa berpotongan nggak nih kalau 2 garis yang sejajar? Atau misalnya ini lambangnya by the way ini ya, gini, seret-seret gitu 2 garis. L sejajar M gitu. Bisa nggak nih berpotongan? Enggak ya, ini kan kalau ditarik ya udah gini aja terus gitu kan ya, nggak bakal bisa ketemu. Jadi ini sifatnya ya, dia nggak akan berpotongan. Berpotong. Kalau 2 garis yang berpotongan, tentunya dia punya apa? Kalau berpotongan nih, ini nggak harus gini ya by the way. Ini kelihatannya 90 derajat. Misalnya gini ya. Nah. Di sini apa namanya? Ada apanya nih? Titik potong ya. Jadi pasti ada titik potongnya. Namanya juga berpotongan. Dia pasti berpotongan di satu titik gitu ya.
Oke, ini kalau dua garis lurus ya. Kalau misalnya garis apa ya, lengkung gitu ya, lengkung misalnya gini ya, grafik ini sama gini ya, dia berpotongan di dua titik gitu. Berhimpit sekarang. Nah, kalau berhimpit itu kalian bayangin gini. Misalnya ada kertas ya, kertas HVS lah gitu. Nah, ini kertasnya ya. Ada dua kertas HVS nih. Ini satunya warnanya beda deh. Nah, kalau gini ya. A kertas B. Nah, terus kita tumpuk tuh kertasnya gitu ya. Bayangin ditumpuk ya. Jadi misalnya A-nya di atas B gitu ya, ditumpuk. Nah, B-nya di bawah. Nah, ini kan jadinya dia garis-garisnya ini kan kayak ini ya. Nah, ini namanya berhimpit nih dia. Jadi dia nggak berpotongan gitu ya. Nggak di bidang yang sama gitu, tapi dia mirip gitu kan. Tapi nggak di bidang yang sama ya. Nggak di bidang yang sama. Oke. Nah, kalau bersilangan gimana? Apa bedanya sama berpotongan gitu kan? Kalau bersilangan itu misalnya nih ada bangun ruang ya. Misalnya ada kubus. Ini. Nah, terus ada diagonal persegi yang di atasnya nih, misal gini ya. Sama diagonal persegi yang di bawah, misalnya gini. Nah, ini kalau kita lihat dari atas gitu ya, tampak atasnya, dia kan bakal kelihatan gini nih. Gini, habis itu gini kan. Diagonal bawahnya, ya nggak? Nah, padahal dia itu nggak di bidang yang sama ya. Gitu. Jadi dia kelihatannya kayak berpotongan, tapi enggak gitu. Itu namanya bersilangan. Enggak berpotongan ya. Enggak berpotongan. Di bidang yang berbeda ya. Enggak di bidang yang sama ya. Dan yang sama. Oke. Nah, kalau tegak lurus, nah ini udah pada tahu juga ya. Tentunya dia sudutnya 90 derajat. Mau dia bentuknya gini, mau gini ya. Misalnya gini, seret. Tegak lurusnya di sini juga bisa. Yang penting dia sudutnya 90 derajat ya. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Gampang ya. Lanjut. Sekarang hubungan antar sudut. Nah, ada yang namanya pertama berpelurus ya. Berpelurus tuh gimana sih? Jadi dia misalnya nih kayak yang di sini ya. X sama Y. Nah, kalau digabungin dia kan jadi berapa totalnya? 180. Iya, 180 derajat kan? Gini, 180 derajat gitu. Nah, dia membuat jadi lurus kan. Jadi kita bisa bilang sudut X berpelurus sudut Y gitu. Jadi karena dia bikin lurus gitu ya, jadi lurus, jadi 180 derajat. Nah, kalau gitu kalau misalnya si X-nya berapa ya? 70 derajat. Nah, berarti Y-nya gimana? Y-nya berapa nih? 110. Tinggal dikurangin ya, 180 dikurang 100. Oke, selanjutnya berpenyiku. Nah, kayak gini ya. Jadi dia sudut siku-siku, ya kan? Ada X, ada Y, berarti kan sudut X berpenyiku. Berpenyiku. Sudut Y. Ya kan? Jadi dia bikin jadi siku-siku gitu. Jumlahnya berapa berarti? 90. 90 ya. Kalau gitu kalau X-nya di sini 65, Y-nya berapa? Berarti Y-nya berapa, guys?
Nggak apa-apa, dijawabin aja. Udah nambah nih. Coba aku absen deh. Farah, ada Farah? Ada, Kak. Ada. Nadia? Ada, Kak. Ada. Yara? Ada, Kak. Oke, nah udah makin ramai. Ayo jawabin aja biar nggak ngantuk. Y-nya berapa? 25. 25. Iya, tinggal dikurangin ya. 25 derajat. Nah, sekarang sudut yang bertolak belakang. Nah, kalau dalam gambar ini mana nih yang bertolak belakang? Sudut apa sama sudut apa? A sama C, Iya, B sama D. oke. Tuh. Terus sifatnya gimana nih kalau bertolak belakang? Besarnya sama. Iya, besarnya sama. Nah, kenapa tuh kira-kira besarnya sama? Ini dia besarnya sama, tapi kira-kira kenapa? Kenapa bisa besarnya sama nih ya? Nah, kita bisa lihat nih. Kita tinjau dulu yang ini ya. A sama B. Nah, kalau ditambahin dia besar sudutnya berapa? 180. 90 derajat kan? Terus, sorry. B sama C. Berapa besarnya? 180. 80 juga kan ya? Nah, kalau gitu, kalau ini kita giniin. Dikurang deh, kurang. Dikurang. Enggak. Kalau dikurang nanti kurang. Benar, sorry. Benar. Kalau dikurang, dia berarti kan ini B-nya hilang ya. Jadinya A dikurang C ya. Sama dengan 0. Berarti A sama dengan C gitu ya. Kesimpulannya, ya enggak? Oh, benar nih tadi yang bertolak belakang ya. A bertolak belakang C, makanya dia sama besar ya. Gitu juga yang B sama D, ya kan. Nah, kalau gitu, kalau misalnya sudut A nih, berapa ya? 70 misalnya. Berarti sudut C-nya berapa? 70. 70 juga ya. B-nya berapa berarti? 110. 110. D-nya 110. 110 juga ya. Sip. Lanjut. Nah, ini sudut sehadap dan berseberangan. Nah, jadi misalnya ada dua garis yang sejajar ya, si M sama N. Ini harus sejajar ya. Ini dia harus sejajar. Terus ada satu garis lagi yang memotong keduanya ya, garis L. Nah, terus kita kasih nama nih sudut-sudutnya. Misalnya yang di sini A nih, A1, 2, 3, 4. Yang ini B, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, yang sehadap nih sudut yang mana nih? Sudut misalnya ada sudut A1, dia sehadap sama yang mana? Ingat nggak nih kalau sehadap? B1. Iya, sama sudut B1 ya. Jadi yang ini sama yang ini, dia kan ngadepnya tuh kayak sama ya. Gitu ya. Besarnya gimana nih kalau sehadap? Sama. Iya, besar sudutnya sama ya. Jadi A1 sama kayak B1. Nya sama. Karena kan ini kalau kita lihat ya. Misalnya A1M nih. Nah, B1 itu kan kayak digeser doang ya. Jadi kayak garis M ini nih. Dari M-nya dari sini ya, dari semula cuman digeser doang kan gitu ya. Digeser
Jadi dia nanti sudutnya tetap sama semua gitu kan. Nah, selain A1, B1 yang mana lagi yang sehadap? Kalau A2 sama B2. B2 ya. Terus mana lagi? A4, B4. Mana lagi? A3, B3. B3. Nah, oke. Terus selanjutnya ada sudut yang berseberangan nih. Terus ada dua macam nih berseberangan. Berseberangan. Bisa berseberangan luar, dalam. Gitu ya. Misalnya nih, kalau yang luar itu dia sudut A1 dan sudut B3. Ini yang ini sama ini. Oke. Sifatnya gimana nih kalau berseberangan? Sama besar. Gimana? Sama besarnya. Iya, ini juga sama besar ya. Kenapa? Ini kan kita lihat ya. A1. Nah, A1 kan dia bertolak belakang sama B3 ya nggak? A3. A1 bertolak belakang dengan B3. Sedangkan si A3 dengan B3 sehadap gitu kan. Kalau sehadap kan sama, bertolak belakang juga sama. Jadi mereka itu A1, B3 sama ya kesimpulannya. Tuh. Terus kalau berseberangan dalam, misalnya yang ini ya, A4 sama B2. Itu berseberangan dalam. Kalau gitu, kalau misalnya ada A1 sama B2 gimana dong? Ada sudut A1, A, B, bisa nggak kita bilang berseberangan? Segaris ya Kak itu? Apa ya namanya ini? Segaris. Ini kayak nggak ada namanya sih. Kalau segaris kan dia sama-sama di M ya. Berpelurus gitu ya. Nah ini tapi nggak berseberangan nih. Hati-hati ya. Soalnya nanti dia apakah besarnya sama A1 sama B2? Beda. Beda ya. Tapi kalau ditambahin berapa nih? 180. 180 ya. Jadi beda sama sifat yang tadi berseberangan ya. Oke, kalau gitu contoh yang berseberangan luar mana lagi nih selain A1 dengan B3? Berseberangan luar. Coba Farah. A2, B4. A2, B4. Kalau gitu yang berseberangan dalam nih, mana lagi nih? Coba Emily. Emily ada? Nggak ada? Nadia? Emily jawab di chat. A3, B1. Ya, oke. A3, B1. Oke, gitu ya. Terus yang satu lagi, tadi udah sempat disebut juga, dia yang bertolak belakang ya. Jadi tadi misalnya sudut A1 dengan sudut A3 gitu ya. Bertolak belakang. Kalau bertolak belakang gimana tadi besar sudutnya? Gimana guys?
Sama. Sama ya. Ini juga sama besar sudutnya. Oke, selain A1, A3, mana lagi yang bertolak belakang? Contohnya mana lagi? A2, A4. A2. Iya, A2 dengan sudut A4 ya. Gitu, dan seterusnya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Aku bingung bedain luar dalamnya itu gimana sih? Luarnya tuh jadi dia di luar garis gitu loh, di luar garis M dan N. Jadi misalnya tadi yang luar ya. Nah, jadi apa ya, kesannya tuh kayak yang di dalam tuh yang di sini gitu. Ini yang di dalam gitu kan. Jadi di dalam, di antara garis MN itu, di dalamnya. Kalau luar itu kesannya di luar gitu, di luar garis itu. Jadi di daerah-daerah sini gitu. Makanya tadi yang berseberangan luar, yang di sini gitu kan ya. Gitu. Yang di dalam, yang di antara garis MN-nya itu di dalamnya. Misalnya yang ini gitu. Paham nggak kira-kira? Paham, Kak. Kasih. Oke, ada lagi yang mau nanya? Bisa lanjut. Sekarang besar sudut. Nah, jadi kalau segitiga nih ya, segitiga apapun ya, segitiga sama sisi, sama kaki, pokoknya seginya ada 3 gitu ya intinya kalau segitiga tuh. Itu besar sudutnya totalnya berapa? 180. Iya, 180 ya. Kalau segi 4, total besar sudutnya berapa? 360. 360 ya. Segi 5. Nah, segi 5 gimana nih ngitung besar sudutnya gitu kan? Ini bisa pakai rumus yang ini ternyata. Total besar sudut sama dengan N-2 kali 180 derajat ya. Dengan N-nya itu jumlah sisi. Nah, coba kita hitung kalau gitu ya. Kalau segi 5, berapa nih berarti N-nya di sini? 5 kan ya? 5 min 2 kali 180 derajat berapa tuh? Coba dihitung, hitung. 540. Yakin sama 540. Oke. Nah, gitu ya. Nah, sekarang nih, kalau misalnya segitiganya nih sama sisi ya, misalnya. Sama sisi. Berarti satu sisinya ini besarnya berapa? Satu sisi, satu sudut. Satu sudutnya besarnya berapa derajat nih? 60. Tinggal dibagi 3 ya. Bagi 3, 60 derajat. Kalau nih segi 4-nya juga sama sisi nih. Ini besarnya berapa? Persegi lah, dia persegi gitu. Besarnya berapa nih? Satu sudutnya 90 derajat ya. Kalau segi 5 sama sisi sudutnya berapa? Satu sudutnya. Berapa guys? 108. Iya, 108 gitu ya. Nah, ini by the way nih inget ya, ini segi 4 ya, kita berarti yang bentuknya gimana aja, mau dia bentuknya sembarang gitu ya segi 4-nya. Yang penting dia seginya 4 nih, kayak gini misalnya. Terus misalnya bentuknya belah ketupat gitu misalnya. Atau jajar genjang. Ya pokoknya semua yang seginya 4 nanti totalnya segini gitu ya. Segi 5 juga sama, semuanya juga sama ya.
Jadi nggak berlaku di persegi atau persegi panjang doang. Nah, lanjut kalau sekarang segi 6 nih, segi 6 berarti totalnya berapa? 6. Sorry, agak putus-putus berapa? Segi 6, berarti kan 6 kali 2, kali lagi, kurang 2 kali 180 derajat ya. Berapa tuh? 720 ya, Kak. Iya, 120 derajat. Kalau misalnya dia sama sisi, berarti satu sudutnya berapa? Iya, 120. Oke, nah ini berlanjut ya, segi 7, segi 8, dan seterusnya. Itu tetap pakai rumus yang ini. By the way, kalau lingkaran total sudutnya berapa? Segini berapa nih? 360. 360 derajat ya. Sip, sampai sini ada yang mau nanya? Oke, kita bahas soal sekarang ya. Dari nomor 1. Dalam segitiga ABC berikut ini urutan sisi-sisi dari yang terpanjang. Nah, ini yang dicari yang terpanjang. Coba, Kaila, ada Kaila? Kaila, nggak ada lagi. Prabu? Prabu Ya. masih ada nggak? Oke, nomor 1 gimana nih? Tadi aku atau Gimana nih caranya? eh By the way, ini sisi yang C dulu berapa nih sudut yang C? Ntar lupa. Ntar. Coba dicari. Berarti berapa ini? Kembali 180 dikurang 2 55 kali 55. 55 ya dapetnya ya? Iya. 55. Oke, nah terus yang terpanjang yang mana? BC karena apa tuh? Menurut kamu? Emang ini kan lihat dari mata telanjang aja BC kan yang paling. Oh, ya. Dari gambarnya ya? Iya. Kayaknya ini BC paling panjang nih. Oke, bisa. Cuman bisa juga gini. Jadi misalnya nih, kita ada 2 garis lurus ya. 2 garis lurus. Ini aku bikin sama 2 aja. 2. Copy, paste. Tapi ini di flip. Nah, misalnya gini ya. Tapi nggak bisa dihubung. Susah. Nggak usah deh, gini deh. Gambar manual. Jadi ini garisnya sama. Nah, gini ya. Misalnya nih sudutnya 30 derajat. Nah, terus kita lihat sekarang sisi di depan sudutnya gitu ya. Sisi depan sudutnya tuh sifatnya gimana. Nah, ini misal 30 derajat. Kita bandingin sama misalnya sekarang garisnya itu sudutnya lebih gede ya misalnya ya. Jadi ini dia nggak ini. Sama nggak nih? Ya anggap aja sama ya ininya ya. Si panjangnya. Cuman sudutnya doang nih yang beda nih ceritanya ya. Tuh. Ya sama lah ya kalau dari gambarnya. Nah, ini misalnya berapa nih ya? 90 atau 80 deh. 80. Gini ya. Oh jadinya, lebih panjang nih dia. Sisinya ya di depan sudutnya. Terus kalau misalnya ada lagi nih. Ini masih sama nih ya. Si panjang garisnya. Ini aku kira-kira aja ya nyamain. Nah, gini misalnya. Sama gini.
Misalnya berapa nih? 120 misalnya ya. Nah, kelihatan nggak tuh garisnya gimana? Makin panjang lagi kan ya. Jadi kalian apa namanya? Bayanginnya kayak jangka gitu. Dulu pernah kan ya pakai jangka ya. Jangka. Kalau kalian makin gedein dia itunya, sudutnya si jangka, kan dia garisnya makin panjang ya yang di bawahnya ya, yang di depannya. Gitu. Nah, ini juga sama. Jadi kita lihat dari sudut yang paling gede gitu. Kalau paling gede dia otomatis sisi yang di depannya itu paling panjang gitu ya. Jadi tadi BC gitu kan. Terus kalau AC berarti kan depan sudut yang 58 ya. Itu terakhir yang depan sudut C 55 si AB. Bener yang E. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Bisa ya. Coba sekarang nomor 2. Nilai X pada gambar berikut. Coba Nadia, ada nggak Nadia? Ada, Kak. Oke. Gimana nih? Ini coba sudutnya aku kasih nama aja ya, biar gampang nyebutnya. A, B, C, D. Pertama itu kan sudut A-nya dulu, yang bertolak belakang itu. Yang di dalamnya ini. Ya. Berpelurus ya sama 63 ya? Oh, ya. Iya, berpelurus. Berapa tuh dia? Berarti. Itu 117 dari 180 kurang 63. Oke. Terus? Terus kalau yang B-nya itu 93. Oke. Terus? Yang mana lagi? Oh, yang yang D, Ini yang di sini ya. ya. Itu tadi tuh 70. Caranya gimana? Kan total itu ya 360. Iya, total sudut ABCD ya 360 kan. Berarti tinggal Dikurang. kurang-kurangin ya. Ya. Semuanya. 80 dapatnya berapa nih? 70. Jadinya 70 ya. Di sini 70. Oke. Terus berarti X-nya? X-nya berarti 180 kurang 70. Tinggal dikurangin aja ya. 110. Sip. Sampai sini bisa semua? Lanjut. Nomor 3. Jika AB sejajar BD ya. Sejajar maka nilai Y dikurang X adalah berapa? Ini by the way yang 41 derajatnya yang di sini ya. Ada rancu di gambarnya. Coba Tata ada? Tata? Niara? Ya, Kak. Oke, gimana nih nomor 3? Ini aku kasih nama deh. Ini sudut apa ya? Sudut C, yang ini sudut C, ini sudut D, ini sudut E, misalnya sudut F, sudut G, H, I, gitu ya, biar gampang nyebutnya. Berarti yang X itu 52 juga nggak sih, Kak? Iya. Dia apa tuh disebutnya kalau gini? Sudut yang gimana? Bertolak belakang. Iya kan? Ada yang lebih tepat lagi. Kalau bertolak belakang, 52 sama yang di sini kan? 52 sama ini. Satu lagi tuh tadi baru disebut-sebut. Ayo, apa nih yang mana? Berseberangan. Iya, berseberangan ya.
berseberangan. Nah, berseberangan, kalau berseberangan X-nya jadi 52. Oke, terus tinggal Y-nya gimana? Y-nya berarti 180 kurang 41. Oke, dari mana nih 41 yang di mana nih? 41 dari yang D ya. Oh, jadi kamu cari D-nya dulu nih. Terus D sama Y itu sama gitu ya? Iya. Samanya karena apa nih dia disebutnya? D sama Y? Sejajar. Sejajar mah garis. Garis yang AB sama CD sejajar. Ayo, tadi itu apa? Yang mana? Sehadap. Iya, sehadap ya. Jadi kan dia 41 sama yang D ini kan berpelurus, makanya dia tadi berapa jadinya? 180 kurang 41. Hmm? Dapetnya berapa? 139. Berarti Y-nya ke arah sehadap juga 139 gitu kan ya. Berarti Y dikurang X berapa? 87. Ya, jadi ya. Sip. Sampai sini ada yang mau nanya? Bisa lanjut. Nomor 4. Jika ABC, sudut ABC dan sudut lagi segitiga ABC dengan segitiga EDC dengan AC sama dengan BC. Berarti ini dia sama kaki ya. Sama kaki. Dan besar sudut CBA yang ini. Ini dia X min 24. Maka besar Y-nya berapa? Coba. Vino ada, Vino? Vino biasanya ada nih. Mana nih Vino nih? Emily nggak ada mic. Kayla? Prabu? Ya, Oke. Kira-kira gimana nih? Ditanya Y-nya. Ini aku kasihin ya, ini garisnya kita panjangin aja nih. Gini. Nah, kelihatan nggak? nyari sudut ini dulu AB ABC. Ya nggak sih Kak? ABC yang X min Yap. 24. Oke, caranya? X min 24 Mm-mm. gimana ya? 180 dikurang X min 24 bukan Kak? Bukan. Aduh ngeblank Kak, bentar. Ya, nggak apa-apa, dipikir dulu. Ini tadi juga banyak yang nggak bisa nih, nomor 4 nih. Iya saya juga nggak bisa ini. Hmm? Saya juga nggak bisa yang ini Kak. Oke, oke. Nggak apa-apa deh, aku kasih waktu mikir. Buat yang lain juga coba dipikir dulu ya. Nanti kalau ada yang bisa bantuan, coba sautin aja nih menurut aku gini Kak, gitu. Oke, kira-kira apa nih diapain nih? Tadi kan mungkin nggak ada waktu nih buat ngerjain, mikir lama-lama ya.
A, Iya, ya. yang Y-nya 102 nggak? Caranya gimana? Eh, itu kan dibilang A ke C sama B ke C itu sama, berarti sama sisi. Mm-mm. Sama kaki. Ya sama kaki, berarti Mm-mm. yang X dikurang 24 itu sama dengan yang sudut berpelurus sama X di sebelahnya. Yang ini ya. Berarti ini Iya, sama juga ya. X min 24. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Terus biar persamaannya ketemu, jadi aku bikin Mm-mm. yang merah itu jadi 180 dikurang X. Oke, jadi atau ya sama aja ya X tambah X min 180 sama dengan min 24 sama dengan 180 gitu kan ya. Iya, Boleh juga ya. Totalnya pasti 180 karena berpelurus. Oke, terus berarti berapa nih X-nya? 2X sama dengan 204. 204. X-nya. Jadi 102. Oke, terus Terus ketemu sisi yang X dikurang 24 itu 78. ini 78 gitu ya. Karena ini 102 ya. Yang B, yang X dikurang 24 ini satu lagi juga 78. Ini saya 78. Jadi bisa 180 dikurang 78 dikurang 78. Nyari yang mana tuh? Nyari yang apa ya? Yang di atas, yang sisi satu, yang itu kan segitiga, yang sudut satunya lagi, yang tengah itu. Tengah. Yang di atas. Oh Iya, ini. Oh, ya. Oke. Ini berarti tadi berapa? 180 kurang 78 ya. Jadinya berapa? 24. Mm-mm. Terus dia terus berlawanan sama yang atasnya lagi. Bertolak belakang sama yang ini. Iya, bertolak belakang. Iya, Iya, ini juga 24 berarti gitu ya. 24 juga. Mm-mm. Berarti otomatis kalau itu juga 24, yang dua sisi lainnya juga 78. Oke, berarti ini 78 gitu ya. Berarti yang ini tinggal 180 kurang 78 gitu ya. Iya. Oke, nah itu bisa tuh cari yang itu. Boleh juga gini nih, kita lihat ini garisnya kita panjangin. Yang garis yang ini ya. Panjangin, perhatiin deh. Ini, hapus dulu ya. Hapus garisnya. Nah, berarti kan yang ini sama yang ini kan sehadap ya. Ya nggak? Ini sama yang ini sehadap. Oh, berarti yang ini juga kan. Ini sehadap sama yang di sini. Ya kan, berarti oh iya di sini nih. Ya udah. 180 kurang 78. Nah, itu juga bisa ya. Kurang 78. Ini 102 deh. Sip, betul. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Bisa semuanya? Lanjut. Nomor 5. Segitiga QRS adalah segitiga sama kaki. Nah, ini udah di ini ya sama kakinya ya. QR sama dengan RS. Titik P terletak pada garis perpanjangan QS. Jika A-nya itu 48, di sini 48. B-nya 22. Maka nilai Y-nya berapa? Ditanya Y yang di sini. Oke, coba Nadia. Ini aku kasih ini juga ya, nama deh. Ini C, misalnya ini C. Ini D, ini E. Nadia ada? Ada Kak. Oke, nah nih. Bentar Kak, masih bingung. Oke, coba dipikirin dulu.
Kak, kalau buat tahu yang C-nya itu 180 dikurang 48 tambah 22 bukan? Iya, benar. Berapa tuh berarti? Bentar. 48 tambah 22 berapa? 48 tambah 22, 70. Berarti berapa? C-nya? 250 180 dikurang 70? dikurang Kurang. Berapa tuh? 110. 10 ya. Oke, terus? Yang E-nya itu 180 kurang 110, Iya, berapa jadinya? 70. Terus? Berarti yang D sama yang Y-nya 70 juga. Dia beda. sama kakinya di mana nih? Yang D. Yang berarti yang sama yang mana harusnya? Yang Sudut mana sama. sama sudut mana? Yang E sama yang D. Iya, berarti yang ini sama ini aja yang sama ya, karena kan Iya. sama kaki ya dia, bukan sama sisi. Oh, berarti D-nya sama dengan E, hitungannya 70. Nah, berarti Y-nya? 40. Iya, tinggal dikurangin ya. Kurang 70 sama 70. Jadinya A, 40. Sip, sampai sini ada yang mau nanya? Bisa ya, lanjut. Nomor 6. Tata. Tata ada nggak? Oke, 6 gimana nih? Besar sudut BCE yang di sini yang tanya ya. Nyari sudut yang di B dulu. Sudut ABC gitu maksudnya. Iya, ABC. Itu berapa? 160 kurang 112, 68. 68, oke. Berarti sudut BCA 180 dikurang 42 kurang 68. Berapa tuh? 70. 70 ya. Berarti yang sudut BCE 180 dikurang 70. 110. Ini jadinya 180 dikurang 70. 110. Yang ini, oke. Sip. Sampai sini ada yang mau nanya? Lanjut. Nomor 7. Besar sudut P adalah, nah ini by the way kelihatan nggak nih? Angkanya ini 54 ya, 54, 85. Ditanya yang di sini P. Coba. Farah ada? Iya, Kak. Oke, gimana nih nomor 7? Tadi bingung, Kak. Nggak ngerti. Coba dipikirin dulu, nggak apa-apa. Aku kasih waktu. Yang lain juga tadi mungkin pada bingung nih. Coba dipikirin dulu, nanti kalau ada yang bisa atau Farah bisa, coba kasih tahu aku ya. Kalau sama kaki kayak gitu berarti sudut A sama B-nya sama ya? Yang di sini ya? Sini-sini sama sini-sini ya? Iya, sama. Karena sama kaki ya.
Jadi AC sama kaki dengan BC ya kan. Yang AD sama kaki dengan DB. Berarti sudut besar yang A sama yang B itu 63. Oke, yang warna biru dulu ya. Dia gimana caranya? 180 kurang Mm-mm, 54. mm-mm, 126. mm-mm. Terus 126 dibagi 2. Iya, 63. Sip. Ini 63, ini 63. Terus Terus yang 85 apa 86 Kak? 85 nih. Berarti 95. Mm-mm. Terus 95 di 86 deh berarti. Sorry. Kalau 9 itu jadi koma-koma ya. 86 nih berarti nih. Berarti 9 berapa? 94. 94 ya. 94 jadi berapa? 47. Oke, ya yang kecil ini. Sip, berarti P-nya 63 kurang 47. tinggal dikurangin aja. Jadinya 16. 16 ya, sip. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Saya terakhir nomor 8. Yara, Ya Kak. besar sudut JEK ini ya, berapa? Berarti sudut G sama F-nya 66 bukan Kak? Oke, berarti ya ini dikurangin ya, 180 kurang 114 ya, 66. Ini juga sama karena sama kaki. Terus Berarti 180 mm-mm. kurang 66 kurang 66. Ya, cara yang di sini dulu ya, 180 kurang 66 kurang 66 berapa? 48. 48 ya. Berarti JEK-nya 48. karena dia apa nih? Hubungannya? Bertolak belakang. Iya, bertolak belakang. Sip. Sampai sini bisa semua? Kak, mau nanya yang nomor 7. Ya, gimana? Itu dibagi duanya itu dari mana? Tadi aku kira dibagi 3. Nah, jadi kan dia 54 nih, udah diketahui 54. Berarti kan kita tinggal nyari dua sudut lain kan ya, sisanya gitu. Nah, sisanya ini kan berarti kan 180 dikurang 54, 126. Ini sisanya nih gitu, di luar 54 yang tadi gitu kan. Nah, tinggal ada dua sudut nih, dua sudut. Karena sama kaki dia harus sama nih dua-duanya gitu. Jadi dibagi dua gitu. Karena kan tinggal dua sudut yang belum diketahui. Jadilah dia 63. Paham nggak? Ya paham, makasih Kak. Sip. Ada lagi yang mau nanya? Bisa ya. Nah, ini ada satu lagi nih. Sudut pada lingkaran nih. Misalnya contoh soal kayak gini ya. Jadi ada lingkaran, ada sudutnya. Ini gimana? Aku kasih tahu dulu teorinya. Nah, jadi ada ya, kalau di lingkaran itu namanya sudut pusat, sudut keliling gitu ya. Segi 4 kali busur. Hubungannya gimana sih? Jadi pertama sudut pusat. Nah, kalau sudut pusat itu maksudnya sudut yang di pusat lingkaran ya. Jadi misal yang di sini. Ini AOB. Ini namanya sudut pusat nih. Misalnya X. X ini tuh sudut pusat ya. Terus sudut keliling apa? Sudut yang ada di keliling lingkaran gitu ya. Jadi di ininya, di kelilingnya gitu.
Misalnya ACB. Nah, ini kan sudutnya ada di keliling nih ya. Ini namanya dia sudut keliling. Nah, terus hubungannya itu sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling gitu ya. Tapi ini harus menghadap busur yang sama ya. Jadi ini harusnya. Maksudnya apa busur yang sama? Nah, kan udah belajar lingkaran ya kemarin ya. Ini busur AB ya kan? Busurnya kan yang AB. Nah, ini kan AB ya, busur AB. Jadi si X ini menghadap busur AB ya kan? Si Y juga menghadap busur AB. Tuh, busurnya sama. Terus kenapa nih bisa X-nya itu 2 kali Y? Nah, ini kita coba buktiin ya. Biar nggak asal-asal hafal rumus doang. Jadi misalnya nih kita tarik garis yang membagi 2 sudut X sama sudut Y gitu ya. Jadi tengah-tengahnya nih. Tengah-tengah. Pokoknya dia bagi 2 sama persis gitu ya. Sudut X dengan sudut Y. Nah, garisnya kayak gini. Berarti yang di segini nih apa nih guys besarnya? Coba aku tanya. Dilon ada nggak Dilon? Nggak ada. Vino? Nggak ada. Kayla? Nadia? Ya, Kak. Nah, berarti yang biru ini nih. Kalau yang di sini berarti segini tuh berapa? Yang mananya, Kak? Nih aku tulis ulang ya. Yang ini nih segini nih. Atau segini sama aja ya. Ini atau segini. Berapa Y tuh? Kan tadi tuh garisnya itu garis si merah ini kan dia membagi 2 sama rata ya. Antara sudut Y, sudut X juga. Berarti segini berapa tuh? Berapa Y? Berarti setengah dari Y ya. Iya, setengah Y kan? Ya kan? Terus yang di sini berarti berapa? Ini. Segini. Setengah X. Setengah. Nah, terus kan dia lingkaran ya. Berarti kalau misalnya ini jari-jari ya. Yang AO, OA, ini jari-jari. Berarti kan yang OC juga jari-jari ya nggak? Kalau gitu OA sama OC besarnya gimana? OA sama OC nih yang di sini. Besarnya gimana guys? Nuril ada nggak Nuril? Farah? Ada ya tadi? Nuril mau jawab ya? Oh, ada. Oke, gimana Nuril? OA sama OC tuh dia panjang sisinya gimana tuh? Kan dia sama-sama jari-jari tuh. Berarti panjangnya gimana? OA sama OC gimana maksudnya? OA sama OC dia panjangnya tuh gimana? Apakah beda? Apakah sama? Apakah gimana? Beda. OA sama OC beda? OA sama OC sama ding, sama. Sama ya, karena dia jari-jari kan sama-sama jari-jari ya. Nah, berarti kalau kita perhatiin ini segitiga AOC, dia segitiga apa nih berarti? Sama apa dia? Sama sisi. Sama sisi? Sama kaki. Sama kaki ya, sama kaki di sini kan? Ya kan? Sama kaki nih. Kalau gitu berarti sudut OAC yang di sini berapa? Setengah Y. Iya, berarti sama ya. Tadi yang di sini setengah Y, di sini juga sama setengah Y.
Sip. Berarti sudut yang ini berapa? CAO atau AOC? Yang ini. -180 dikurangi Y. Bukan. 180 dikurangi ya. Oke, nah berarti kan kita dapat hubungan nih ya. Ini 180 dikurangi yang segini itu setengah X. Berarti kan kalau ditambahin ya, buat jadi garis lurus kan dia 180 dikurangi ditambah setengah X, ya kan? Jadinya 180 kan? Ya enggak? Ini bisa coret-coret, dapat setengah X sama dengan Y. Atau X sama dengan 2Y. Kan ya? Oh, dapat tuh ya tadi X-nya sudut pusat, Y-nya sudut keliling ya. Sudut pusat 2 kali sudut keliling. Udah kita buktiin ya, si hubungan ini. Oke. Kalau gitu, kalau X-nya misalnya X-nya 60 derajat. Berarti Y-nya berapa? Coba siapa aja nggak apa-apa, boleh jawab. 100. Oke. Sip. Sampai sini ada yang mau nanya? Oke, nah tapi ingat ini syaratnya ini menghadap busur yang sama ya. Ini cuma berlaku kalau busurnya sama-sama busur AB misalnya ya. Jadi kalau busurnya beda nggak berlaku. Oke? Nah, sekarang segi 4 kali busur. By the way ini ada yang mau nanya dulu nggak? Sudut pusat, sudut keliling. Udah paham semua? Nih, lanjut ke segi 4 kali busur. Jadi, segi 4-nya yang mana nih maksudnya? Yang A, B, C, D. Nah, ini kan ada 4 segi ya, jadi segi 4. Tali busur karena kan dia, ini busur nih ya, misalnya AB kan busur. Kalau ditarik garis lurus kan dia talinya ya. Itu, makanya disebut segi 4 tali busur. Ya. Nah, kalau gitu nih, kalau yang si sudut di sini nih, di sini X-nya. X. Berarti yang di sini nih sudutnya apa? Coba Farah. Farah ada? Yara? Y, Kak. X di sini nih, yang di sini apa? Yang di sini nih, yang di DAB. Setengah X. Iya, setengah X ya, dari hubungan yang tadi kan, yang sudut pusat, sudut keliling ya. Ini sudut pusatnya X, sudut kelilingnya yang DAB, jadinya setengah X. Nah, kalau gitu, kalau yang di sini tuh Y, ya, di sini Y ya. Berarti yang di sini berapa nih? Coba Abdul ada, Abdul? Oh, Emily deh, Emily. Coba di chat nih. Emily, coba di chat. Masih ada nggak Emily? Berarti yang DCB ini berapa? Apa sudutnya? Atau Sakin udah hilang ya? Kaila, Nadia juga boleh jawab. Ya, ini berarti apa nih? Coba dilihat baik-baik. Terus ini mengacu sama ya, mengacu sama yang tadi yang sebelumnya, sudut pusat, sudut keliling gitu. Ingat busur yang sama yang mana? Mana nih? Tidak ada yang mau jawab. Nuril? Yara? Itu
sudut X juga sama kayak sudut X nggak sih, Kak? Busurnya? Oh, Besarnya? oh, X juga? Kenapa? soalnya Dari gambar. Gambar kayak coba. Kira-kira gimana nih? Kalau dari teori yang tadi sudut pusat sudut keliling tuh, coba. Dia berarti ini sudut keliling atau sudut pusat by the way? Yang di sini. keliling ya, Kak. Gimana tuh Hera? Sudut pusat sudut keliling nih. Yang di DCB ini. Keliling. Keliling kan, dia ada di keliling lingkaran, sudut keliling. Nah, berarti kan kita harus cari sudut pusat yang busurnya sama ya dengan dia. Nah, kita lihat busurnya apa sih sebenarnya gitu kan. Dia kan busurnya ini, ya enggak? Seret segede ini ya. DB ya, busur DB kan dia. Nah, kira-kira sudut pusat yang busurnya menghadap busur yang sama itu yang mana? Yang X? Yang Y. Nah, iya ya kan? Nah, berarti dia di sini apa? 2 kali Y. 2 kali ya. Kebalik nggak tuh? Sudut pusat sama dengan 2 kali keliling. Ya kan? Berarti ini tuh 2 kali atau setengahnya? Setengah. Iya, setengahnya ya. Setengah Y. Y-nya 2 kalinya si ini gitu kan. Nah, terus sifatnya nih. Jumlah dari 2 sudut keliling yang berhadapan pada segi 4 tali busur besar 180 derajat. Nah, kayak gimana kita ini gitu kan, buktiin bener nggak sih nih? Nah, sekarang kita lihat nih ya. Sudut DAB ya kan? Kita tambahin sama sudut DCB. Berarti sama dengan apa tambah apa? Setengah X tambah setengah X, setengah Y kan ya? Sama dengan setengah X tambah Y. X ditambah Y besar berapa? 360. Iya, 360 ya. Berarti jadinya 180 kan. Nah, ini deh yang buktiin. Kan tadi dibilang 2 sudut keliling yang berhadapan. Yang berhadapan kan si DAB ya. DAB berhadapan dengan DCB ya kan. DAB, DCB berhadapan besar 180. Benar ya. Kita buktiin. Inilah hubungannya. Oke. Berarti kalau CAD, ada sudut CAD lagi, CDA, ditambah sudut CBA besar berapa? CDA yang di sini ya. Ini sama yang ini besar berapa tuh? Berapa guys? Kita yang mau jawab nggak? 10. Berapa? 180. Kenapa? Oh, Gimana tadi dapat 180-nya? nggak tahu. Benar. Tapi, sama kayak DAB sama DCB. Karena berhadapan. iya, kita bisa lihat dia berhadapan nih ya. Gitu. Bisa juga kita lihat gini, kan dia segi 4 ya. Segi 4 tadi total sudutnya berapa? 360. Iya, total sudut segi 4 itu kan 360 ya kan. Kita duanya ini udah 180, berarti 2 lainnya lagi ya udah tinggal sisanya gitu kan ya. Bisa juga gitu.
Oke. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Paham semua? Nah, ini buat jawab soal yang kayak gini nih, misalnya soalnya ya. Pada gambar di bawah, O adalah pusat lingkaran dan ABN adalah sebuah garis lurus. Besar sudut X. Nah, dicoba kalian coret-coret dulu nih di kertas masing-masing ya. Nanti kalau udah dapet, coba kasih tahu aku jawabannya apa. Oke. Itu berarti sudut B berhadapan sama sudut X kan ya, Kak? Halo, halo. Bentar, ini kan dia apakah segi empat tali busur nih yang OCBA atau bukan? Oh, bukan ya, Kak? Bukan ya, kalau tali busur kan di luar ya, misalnya gini ya. Misalnya ini sama yang ini baru tali busur gitu kan ya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh dia berhadapan gitu. Kan dia satunya keliling, satunya pusat. Maksudnya nggak bisa dengan yang tadi ini ya, nggak bisa dengan yang 180 derajat yang tadi ya.
Kak, jawabannya 128. Oke, gimana caranya? Kan yang pertama itu Mhm. yang sudut B-nya dulu, Iya, itu tadi aku ngitungnya 180 kurang 64, iya, berapa tuh dapetnya? 116. Oke. Habis itu kan kalau tadi di contoh yang tadi tuh misalnya X-nya 60, kayak Y-nya 2 kalinya gitu. Berarti Y-nya yang mana nih? yang di bagian X. Oh, ini tuker deh ya kalau gitu ya. Oke, Ini X yang ini, Y-nya yang berarti ini kan si X-nya 2 kali yang ini gitu kan ya kalau di sini ya. Oke. Terus berarti yang X-nya itu 232. dapat dari mana tuh? Dikali 2-nya atau setengahnya, Kak? Setengah dari mana? Setengah dari Oh, siapa? setengah dari 116 Setengahnya 116. atau Bentar 2 kan kalinya. dia hubungan ininya yang kalau misalnya kita mau pakai sudut pusat sudut keliling ya. Berarti yang ABC nih. ABC kan sudut keliling, sudut pusatnya yang mana tuh? Yang AOC ya, OC-nya yang gede yang kecil? yang Yang di sini atau yang di sini? itu yang di dalam, yang kecil. Yang kecil. Itu dia menghadap busur yang sama nggak tuh? ABC sama AOC yang kecil, apakah busurnya sama? Atau beda? Sama. Yakin? Coba. Iya. ABC kan berarti sudutnya yang, busurnya yang ini kan ya? AC, yang gede kan? Beda nggak beta? Berarti sama yang gede. Iya, berarti kan sama yang gede, samanya nih. Ada busur yang sama. Nah, kalau misalnya yang di B116, yang di sini yang gedenya ini berapa? Baru pakai hubungan yang tadi ya. Sudut pusat 2 kali sudut keliling, ya kan? Sudut kelilingnya 116, berarti sudut pusatnya? 232. Iya, 116 dikali 2. 232. Nah, dapat 232 berarti sisanya si X-nya berapa? Caranya gimana nih dapat X-nya? Itu kan kayaknya 360. Iya, total sudut lingkaran 360 ya, Ya, dikurang dikurang 232. 232. Iya, dapat nanti 128 ya. Sip. Betul, gitu ya caranya ya. Oke, ada yang mau nanya? Bisa juga tadi kalau mau pakai segi 4 kali busur juga sebenarnya bisa ya. Tadi kan udah belajar yang segitiga 4 kali busur ya. Jadi kita lihatnya nih B sama yang Y tapi ya, yang Y di sini nih. Nah, dia berarti totalnya berapa tuh? Totalnya 116, yang di sini berarti biar 180 berapa tuh? 64 kan? Ya enggak? 64. Nah, terus si Y sama si X ini dia hubungan sudut keliling, sudut pusat. Berarti ya udah X-nya 64 dikali 2. Sama juga ya, dapat 128 juga. Oke, jadi bisa pakai 2 cara yang tadi ya. Bisa semua? Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Nggak ada. Oke. Nah, by the way, ini kan minggu lalu aku nggak masuk ya. Nih aku mau kasih ini aja catatan untuk yang luas dan volume gitu ya. Ini di screenshot aja. Zoom out. Buat pegangan aja ya.
volumenya gimana, luasnya gimana. Nanti kalau ada yang mau nanya, masih bingung, boleh ya. Udah belum yang ini? Udah SS? Masih pada ada nggak nih? Udah belum? Udah, Kak. Udah. Ini? Udah belum? Udah. Oke, satu lagi. Yang ini. Udah. Sip. Oke, segitu dulu. Minggu depan kita bahas yang terakhir di geometri ya, kesebangunan dan kekongruensi. Sip, segitu dulu. Thank you udah ikut aku. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Makasih, Kak. Mau.